Jadi dulu pertama metode interpolasi. Jadi misalnya di gambar ini itu ada beberapa titik E0 ya, koordinat X0 Y0, kemudian X1 Y1, X2 Y2 dan seterusnya. Nah, namanya interpolasi itu artinya dari dua suku kata inter dan pol ya. Inter itu berarti hubungan. Kemudian pol itu adalah titik-titik. Jadi hubungkan titik-titik ini kemudian kita mencari berapa nilai fungsi daripada titik-titik ini ya. Jadi kita nanti akan mencari eh, nilai berapa fungsi x dari pada saat titik-titik ini dihubungkan. Jadi di sini sifatnya bagaimana suatu data yang diskrit, diskrit itu artinya data terpisah, artinya pengukuran antara satu titik dan titik yang lain itu tidak berhubungan secara. Kemudian ketika kita menghubungkannya, kita bisa mendapatkan sebuah fungsi yang kontinu, ya, fungsi yang berlanjut. Apa guna daripada interpolasi ini? Ini kan cuma punya titik, misalnya dalam range ini ada 3 titik koordinat. Bagaimana kalau misalnya kita disuruh mencari berapa nilai fungsi pada saat koordinatnya misalnya sini, misalnya 1,7, berarti di sini toh, ini berapa kira-kira di sini. Jadi itu kegunaannya. Oke, jadi ini salah satu teknik ya. Dengan interpolasi kita bisa membuat sebuah titik-titik diskrit atau fungsi diskrit menjadi fungsi yang kontinu. Oke. Nah, metode banyak metode yang bisa digunakan untuk teknik interpolasi ini, tapi yang paling banyak kita pakai itu adalah metode Lagrange. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke metode interpolasi polinomial Lagrange, ya kita bagaimana dasarnya di sini. Jadi tentu yang akan kita generate fungsi interpolasinya adalah fungsi polinomial di bilangan berpangkat. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi polinomial itu A0 tambah 1x tambah A2x pangkat 2 sampai AN pangkat N. Jadi ada koefisien A0, A1, A2, A3 sampai AN yang ingin kita cari. Nah, bagaimana caranya? Jadi teknik yang paling sederhana sebelum kita masuk ke metode Lagrange di sini, itu kita memasukkan titik-titik koordinat di masing-masing fungsi di sini. Misalnya koordinat pertama itu sama dengan P fungsi X0 ya. Jadi A0, A1 X0, A2 X0 pangkat 2 sampai AN X0 pangkat N. Kemudian Y1 itu kita memasukkan nilai X1 untuk di sini, berarti A0 tambah 1 X1 tambah 2 X1 pangkat 2 dan seterusnya. Sampai semua titik-titik yang kita apa sini ya. Jadi akan terbentuk di sini nanti ya. Akan terbentuk di sini fungsi polinomial itu berdasarkan berapa titik koordinat yang kita masukkan ya. Jadi kalau misalnya titik berarti kita akan mencari ya berapa itu kalau 3 titik berarti ya, kita akan mencari 3 koefisien A0, A1, A2. Secara umum kita akan lihat di sini itu kita dapatkan matriks ya. Di sini adalah 1 dan X0 pangkat 1, X0 pangkat dan seterusnya. Kalau A0 sama dengan Y0. Ini kan koefisien ini bisa dicari dengan persamaan linear apa saja yang kita pernah pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya 3 titik diketahui, tentu yang harus dicari adalah A0, A1, A2. Ya, kalau misalnya 4 titik yang diketahui yang ingin dicari, yang ingin persamaan ini, ya tentu kita harus menyelesaikan matriks 4 kali 4. Ya, karena kita mencari koefisien A0, A1, A2 sampai A3. Jadi ini bentuk umumnya. Jadi kalau kita lihat bahwa
dengan menggunakan persamaan linear kita bisa mencari A0, A1, A2 dan sampai AN ya. Dan ini solusinya unik ya karena determinan matriks itu tidak pernah sama dengan nol ya. Jadi bentuk matriks seperti ini itu dikatakan apa ketika determinannya dicari itu dikatakan van der Mondes determinan karena matriks tidak pernah sama dengan nol ya. Jadi di sini sangat bergantung kepada berapa jumlah titik interpolasi yang diketahui dan itu yang akan membentuk persamaan polinomial nantinya. Ya. Jadi kalau misalnya jumlah titiknya banyak, ini tentu sangat perhitungan akan menjadi sangat kompleks. Kita tidak bisa membatasi. Solusi daripada alternatif solusi dengan menggunakan persamaan Lagrange interpolating polinomial itu kita bisa membatasi berapa derajat yang kita ingin berikan. Kita lihat. Jadi interpolasi Lagrange itu terdiri dari bagaimana cara menentukan polinomial. Jadi ada derajatnya di sini, Pn x sama dengan ln x ya. Jadi derajat tidak lebih dari n dengan mengambil titik interpolasi x0, x1 sampai xn. Jadi kita bisa menentukan berapa derajat polinomial yang kita ambil. Tentu kalau derajatnya tinggi artinya koefisien daripada pangkat daripada x itu banyak, berarti kita akan mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi pada saat kita ingin mencari titik-titik interpolasi di selain daripada nilai x0, x1 sampai xn. Ya, jadi bagaimana polinomial Lagrange ini dibentuk? Ya, misalnya kita punya persamaan bantu, ya, doi x, ya, yang memenuhi persamaan 413. Kemudian kita lihat gambar di sini. Nilainya itu ya untuk semua nilai j ini ya, itu nilainya 0 ya ketika j sama dengan dan bernilai 1 ketika j sama dengan i. Kemudian nilai doi itu kemudian dicari di persamaan chronicle ya, chronicle simbol. Jadi doi x ini adalah ci ya, kemudian v x kurang x ya, di mana j ini mulai dari sama dengan 0 dan j tidak pernah sama dengan i ya. Jadi ya, ini apa ini? Ini tanda perkalian. Jadi ada nanti deretan perkalian x kurang xj setelah ini ya, dan ci ini adalah koefisien tertentu. Ini nanti kita lihat contohnya akan kelihatan sangat mudah kelihatan pada saat kita menghitung nilai persamaan bantu ini. Ya. Jadi doi sama dengan ci v x kurang xj, di mana j itu bergerak dari 0 sampai n, tetapi j tidak boleh sama dengan i. Kita lihat berikutnya. Nah, tadi ada nilai c yang ingin dicari, nilai c di sini, koefisien tertentu. C 1 per x kurang x0, x kurang x1, x kurang 1 dan seterusnya. Sehingga untuk keseluruhan ya doi di sini ya. C ini C tadi lumayan panjang persamaannya dan dikali dengan ini sigma ini. Ya, jadi ini yang pembagi ini adalah 1 per ini itu adalah I, kemudian di atas adalah ini adalah P. Ya, perkalian V di sini. Jadi interpolasi polinomial Lagrange itu adalah sigmahan daripada YI. YI ini adalah koordinat, ya, semua koordinat Y, kemudian doi yang ada di sini. Ya. Saya tutup dulu jendela aku nah, terlalu ribut ki.
Halo guys. Jadi, Oke. Kita kita lihat contohnya ya, kita lihat contohnya ya. Jadi di sini kita punya titik-titik. Ada berapa titik di sini? Ini titik pertama X0-nya 1, Y0-nya 2 ya. Kemudian titik yang kedua X1 3, Y1-nya 3,5. Oke. Kemudian di sini berapa ini? X2-nya 5, Y2-nya 7. Dan X3 yang titik yang terakhir adalah X3 7, Y-nya 3,5. Jadi ada 4 titik di dalam gambar kita yang kita ingin mencari fungsinya dia menggunakan persamaan polinomial Lagrange. Oke. Jadi ini adalah penjelasan ini ya. Penjelasan ini itu berdasarkan persamaan yang ada di sini. Oke. Jadi ini fungsi jalan terus ya. Jadi kita lihat tinjau dulu yang untuk titik yang pertama. Titik pertama berarti X0, 1, Y0, 2. Kita lihat ini nilai apa ini? Halo? Ini nilai apa ini? Nilai apa ini? Halo? Ini adalah nilai Y0. Oke, ini Y0 ya. Kemudian X kurang 3. Ini 3 ini dari mana? Dari X. Nilai X1. Jadi X kurang X1 ya. Ya, Prof. Kemudian ya, ini Prof. X kurang X2. Oke? Oke? Iya. Kemudian X kurang X3. Dibagi dengan ini apa ini 1? 1 adalah X0. X0 kurang Iya. X1. Kemudian X0 X0 kurang X2. 2 Kemudian X0 dan kurang X3. X3. Nah, ini baru koordinat yang pertama atau I sama dengan 0. Koordinat pertama. Oke. Ditambah kan tadi di sini pai penjumlahan toh ini tanda sigma toh, tanda sigma. Oke. Nah, kita maju ke koordinat yang yang kedua. Oke. Maju koordinat yang kedua berarti ini 3,5 adalah Y1 toh, Y1. Oke. Iya, Prof. Kemudian ini X kurang X1, X kurang X0. Oke. Kemudian ini X kurang X kurang X2. Nah, X kurang X7. X3. Jadi ini pembilangnya itu tidak ada X2 di sini toh, tidak ada nilai X kurang X1, tidak ada ya. Yang ada di sini X kurang X0, di sini X kurang X2, mulai X kurang X3. X3. Nah, tetapi penyebutnya ya itu di sini Penyebutnya adalah sampai X1. X1 itu X1 kurang X0. Tidak ada di situ X1 kurang X1, tidak ada ya, tidak ada. X1 kurang X2, kemudian X1 kurang X3. Nah, tidak ada tidak ada di sini X1 kurang X1, tidak ada. Ya, karena X1 kurang X1 kan 0 tuh. X1 kurang X1, jadi tidak ada. Nah, itu untuk titik yang kedua. Oke. Kemudian kita lanjut titik yang ketiga. Titik yang ketiga, ini 3,7 berarti ini adalah Y2. Ya, Y2. Nah, mulai dikali X kurang kemudian X kurang X1, tidak ada itu X kurang X2, X kurang X3. Jadi dia bergerak ya. Kemudian inputnya di sini adalah X2, X2 kurang X0, X2 kurang X1, X2 kurang X3. X2 kurang X3. Tidak ada X2 kurang X2 itu tidak ada ya. Tidak ada, tidak ada. Iya, Prof. Nah, ini untuk titik yang ketiga. Kemudian titik yang keempat ini dia Y3-nya ya. Y3 di sini adalah X kurang X0, kemudian X kurang X1, X kurang
X2 kurang X3, ya. Tidak ada karena kita Iya. meninjau yang koordinat ini. Yang I sama Iya. dengan 3. Di Iya. sini penyebutnya itu X3. X3 kurang X0, kemudian X3 X3 kurang kurang X1, X1. dan X3 kurang X2. X2. Gambaran daripada ini itu berdasarkan daripada persamaan yang ini, ya. Jadi ini kali ini dan jumlahkan itu masing-masing titik, inilah gambarannya, ya. Ya, setelah itu kita hitung seperti biasa. Ya, dikali seperti biasa. Masuk. Iya. Misalnya ini X kurang ini untuk yang pertama X, dulu tuh, ya. berarti X kuadrat kurang 3X kurang 5X tambah 15. Ya. Dikali lagi X kurang 7. Jadi ini di atas ini pasti kita akan dapatkan persamaan polinomial. Oke? Ya, Prof. Karena kan 3X-nya toh. 3X, kemudian ya. ini karena ini nih anunya penyebutnya tinggal dikali minus 2 kali minus 4 kali minus 6. Kemudian dikali dengan 2. Ya. Semua ini semua diselesaikan satu jumlahkan. Dan itu kita akan dapatkan suatu persamaan polinomial derajat 3 di mana koefisien ini untuk X ya itu adalah 0,0185, kemudian koefisien A2 ini, kemudian koefisien A1 dan koefisien A0. Ya. Kita bisa dapatkan persamaan polinomialnya. Artinya, kalau nanti ditanya berapa nilai fungsi pada saat misalnya X-nya 1,6. Toh, kan di sini tidak ada ini. Tidak ada X 1,6 toh. Ya ada kan 1. Iya, tidak ada. Baru tinggal dikasih masuk di sini X 1,6 kasih masuk. Iya. Nah, kita dapatkan ganti nilai X-nya, Bro. Iya, ganti nilai X-nya. Begitu anunya maksudnya. Oke? Bisa dipahami toh? Iya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan fungsi kontinu dari informasi diskrit yang ada di sini. Jadi hanya 4 yang kita ketahui. Setelah itu kita bebas mencari nilai berapapun nilai fungsi selain daripada bagaimana? Iya. Bisa dipahami toh? Nah, Bisa. Ini salah satu cara untuk mencari berapa nilai fungsi ya dari fungsi kontinu dari titik-titik diskrit yang diketahui. Kemudian nilai ini itu bisa dipalidasi dengan teknik yang ini ya. Bisa kita validasi. Jadi kalau kamu mau tes, kasih masuk itu nilai-nilai ini ya, X0 ya, X1, X2 dan X3, kamu kasih masuk di persamaan ini ya. Atau itu nanti itu matriks 4 kali 4 ya. Karena nanti koefisiennya adalah A0, A1, A2 dan A4. Di sini kan yang pertama saat X0 pangkat 1, X0 pangkat 2, X0 pangkat 3. Sini lagi 1, X1 pangkat 1, X1 pangkat 2, X1 pangkat 3. Nanti di sini nih. Karena kan ada 4 titik toh, Y0, Y1, Y2 dan Y3. Nah, kalau itu yang dilakukan bentuknya. Toh? Kalau kita menggunakan teknik matriks tadi. Dan setelah dikalkulasi, itu kita dapatkan koefisien A0 8125, A1 1,83125, A2 minus 0,33125, A3 0,01875. Nah, ini persis sama dengan apa yang diperoleh dengan metode Lagrange. Ya. Jadi metode Lagrange ini bisa divalidasi dengan teknik matriks sebelum. Tapi ini kan rumit ini ya, lebih proses komputasinya lebih rumit karena kan kita harus menginvers matriks 4 kali 4. Oke? Kalau ini kan kita tidak menginvers. Ini kita tidak melakukan inverse matriks. Hanya
perhitungan biasa saja, toh hanya Iya. mengali, ya, kemudian membagi atau dan menambahkan, cuma pertemuan Iya, Prof. aljabar biasa, dan itu nilainya sama dengan kalau kita menggunakan pendekatan matris yang ada di sini. Iya. Menarik tidak? Iya. Menarik tidak materi ini? Cuma Jadi itu. kita Menarik, bisa, Prof. iya, jadi kita bisa generate titik-titik, ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu punya data percobaan, kamu bisa buat fungsinya itu pakai pakai persamaan ini Lagrange atau pakai persamaan matriks di sini, ya, sehingga kamu bisa mengambil satu kesimpulan untuk titik-titik eksperimen itu. Jadi ini kita perkenalkan metode interpolasi. Nah, sedikit berbeda dengan aproksimasi, ya. Nah, kalau aproksimasi kan dari kata approach berarti mendekati, ya. Jadi misalnya ada seseorang yang mendekati orang lain namanya sambung approach, ya. Ada yang mendekati itu, nah, seperti ini. Kalau tadi itu interpolasi, titik-titik yang diketahui itu langsung dihubungkan. Dihubungkan. Dihubungkan baru kita cari fungsinya. Nah, kalau di sini kita ingin mencari fungsi aproksimasi di dekat titik-titik yang ada di sini. Ya, jadi sedikit berbeda. Yang ingin kita cari adalah fungsinya, fungsi yang ada di titik-titik yang terdekat. Sehingga setelah kita dapatkan fungsinya ini, kita bisa akan dapatkan nilai aproksimasi terdekat dengan Y0, Y1, Y2, Y1, Y3 dan seterusnya. Ya. Iya. Jadi sedikit berbeda dengan kalau kita menggunakan metode interpolasi. Jadi kalau interpolasi titik-titiknya langsung dihubungkan kemudian kita cari fungsinya. Kalau aproksimasi kita mencari fungsi yang terdekat daripada titik interpolasi yang ada di sini. Okay. Nah, jadi dalam aproksimasi fungsi itu mengukur kualitas aproksimasi kita bagus atau tidak, itu beberapa nilai resolusi diperkenalkan, ya. Jadi misalnya di sini nilai yang pertama kita bisa menggunakan sigma, ya. Ini adalah fungsi aproksimasinya, ya, berapa nilai fungsi aproksimasi terhadap x dikurang y, ya. Jadi kalau dia misalnya selisihnya ini kecil, apakah negatif atau positif, ini kan kalau pakai nilai mutlak berarti nilainya positif. Jadi kalau misalnya ada 4 titik yang diketahui, kemudian kita mau menggunakan konteks resolusi ini, resolusi ini atau performance index ini, berarti ini kan kalau nilainya ini kecil, berarti nilai aproksimasi kita itu bagus. Oke, karena sangat berdekatan toh. Oke. Nah, bisa juga kita menguji aproksimasi kita dengan menggunakan integral ini. So per B kurang A, integral A kurang B, kemudian in fungsi X, hasil aproksimasi titik yang diketahui. Apa artinya ini? Ini adalah luasan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kurva misalnya originalnya itu adalah ini Y, kemudian hasil aproksimasi kita ini adalah F, ya, selisihnya itu bisa diukur dengan luasan, dan luasan ini kan dihitung dengan integral. Oke. Jadi kalau misalnya luasannya ini berarti nilai fungsi aproksimasi terhadap fungsi asalnya itu sangat dekat, berarti akurat. Oke. Akurat. Yeah. Oh iya. Ya, luasannya ini kecil. Oke. Nah, kita bisa juga menggunakan resolusi norm yang biasa dipakai, so per B kurang A, cuma ini nanti di pangkat 2, ya. Jadi sama, jadi kualitas aproksimasi itu bisa diukur dengan
3 hal yang biasa, kemudian pakai luasan, kemudian pakai norm. Nah, kita masuk ke salah satu metode aproksimasi yang paling umum, namanya the least square method criteria. Jadi kriteria kuadrat terkecil. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah metode yang paling dasar untuk metode aproksimasi. Jadi misalnya aproksimasi kita diukur dengan fungsi polinomial. Jadi ada A0, A1, X, X2 sampai AM X pangkat M. Ya. Kemudian kita tadi diperkenalkan dengan salah satu kualitas aproksimasi sigma, jadi menggunakan norm, ya, norm the least square criterion. Jadi di sini sigma ini fungsi ini adalah ini yang pertama, kemudian y adalah titik-titik yang diketahui sebelumnya, titik-titik y, ya. Ini sudah hampir tinggal kalau waktu normalnya. Nah, jadi dari semua ini kan nilai resolusi ini bisa fungsi A1, A2 sampai AM, karena kan di sini pada saat ini dimasukkan di sini, dikurang YI, ini kan nanti ada variabel A0, A1, A2 sampai AM. Nah, bagaimana cara menghitung kualitas aproksimasi resolusi kita ini menjadi akurat ketika cari nilai minimumnya, ya, nilai normnya ini minimum. Dan untuk mencari nilai minimum fungsi kan kita harus menurunkan, ya, melakukan diferensial daripada fungsi. Jadi semua nilai ini R terhadap A0, R terhadap A1 sampai AM, ya, itu harus diturunkan dan kemudian disamakan dengan 0. Jadi kan kita tahu untuk mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum fungsi itu kita harus menggunakan konsep diferensial. Dan di sini kan kita menggunakan turunan parsial karena variabelnya lebih daripada 1. Ya, A0, A1 sampai. Okay. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita turunkan, ya, turunan R terhadap A0, ya, di mana ini kita ambil 2, karena kan ada di sini pangkat 2. Ini tuh ini. Turun, oke? Turun ke depan. Kemudian ini adalah F. Oke? Ini F tuh. Ini F di sini tuh tetap dikurang YI. Yang ini satunya apa ini? Turunan daripada A0. Turunan terhadap A0 1. Oke? Kan turunkan terhadap A0, kemudian disamakan dengan 0. Kemudian turunan terhadap A1. Ini sama, duanya ke depan. Kemudian ini A0-nya sama, fungsinya ini sama, kurang Y. Kemudian XI. Turunkan terhadap A1. Ini kan berarti tinggal XI. Oke? Oke? Oke. Kemudian seterusnya, ya, R diturunkan terhadap A2, ya, sama ini fungsi, kemudian ini diturunkan terhadap A2 berarti tinggal XI pangkat 2, 0. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan ini terbentuk suatu sistem linear, ya, sistem linear yang membedakan hanya di bagian koefisien ada di sini. Koefisien ada di sini adalah jumlah titik yang diketahui. Jadi misalnya ada 5 titik di dalam, berarti di sini N sama dengan 5. Kemudian ini kita jabarkan, ini kan sigma terus ini, ya, ini sigma XI, kemudian sigma XI pangkat 2, terus. Kemudian ini kalau diketahui ini 1 ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan, dan seterusnya. Ini cuma berubah menjadi XI pangkat. Jadi kita bisa mendapatkan koefisien A0, A1, A2. Kemudian di ruas kanan, kenapa bisa begini? Ya, sigma YI. Ini kan
kalau ini pindah ke ruas kanan, ya ini sigma YI. Berarti kan minus di sini tuh, pindah ke ruas kanan jadi positif sigma YI. Ya, ini sekarang positif sigma XI kali YI. Ya, ini ruas kanan berarti sigma XI pangkat 2 dikali dengan YI. Jadi hanya menjumlah ini, menjumlah dan mengalihkan. Oke. Nah, misalnya contohnya ini, ya. Ini ada 5 titik interpolasi, ya. Untuk koordinat pertama 0,75 yang 2,5, ya. Kemudian koordinat 0,5 1,2, ya, dan seterusnya. Ada 5 titik. Ada 5 titik yang diketahui, ya. Nah, kita ingin membuat menjadi fungsi aproksimasi derajat 2. Derajat 2 berarti koefisiennya yang harus dicari adalah A0, A1 dan A2. Berarti kita ending dengan persamaan ini, ya. Nah, kira-kira ini nilainya dari mana? Ini. Jadi tadi itu yang untuk bagian ini itu adalah jumlah titik koordinat yang ada di dalam apa yang diketahui. Jadi sini ada 5 toh. 5 titik. Kemudian ini 11,25 ini kira-kira apa ini? Jumlahkan semua ini ke bawah. Jumlahkan ini semua ke bawah. Jadi sigma XI. Ya. Kemudian ini kamu pangkat 2 dulu semua. 0,75 pangkat 2, 1,5 pangkat 2, 2,25 pangkat 2, 3 pangkat, kemudian 3,75 pangkat 2. Setelah itu jumlahkan, maka kamu dapat ini. Oke? Kamu dapat ini. Kalau kamu sudah hitung ini, kamu tidak usah hitung ini karena pasti sama ini. Ini juga sudah ada. Nah, ini tinggal ini. Apa ini? Adalah sigma X3. Jadi kamu pangkat 3 kan semua ini, ya, baru jumlahkan. Ya, jadi 0,75 pangkat 3, 1,5 pangkat 3, 2,3 pangkat 3, 3,75 pangkat 3. Sudah itu jumlahkan, maka kamu dapat ini. Ya. Nah, ini sudah ada dari sini S2, nah, tinggal sama di copy saja ke sini. Ini juga di copy ke sini. Nah, di sini ini apa ini? Ini adalah XI pangkat 4 sigma X4. Ini dosennya Kenapa ada itu? Kenapa ada dangdut? Jadi ini sigma XI pangkat 4 ya. Jadi ini kau pangkat 4 kan dulu semua. 0,4, 1,5 pangkat 4, 2,25 pangkat 4 dan seterusnya ya. Baru kamu jumlahkan. Jadi dapat oke. Nah, apa yang di sini nih? Yang di ruas kanan. Kalau kita lihat di ruas kanan adalah sigma YI. Jadi kamu lihat ini kamu jumlahkan semua ke bawah di sini ya. Kamu akan dapat ini 11,48. 29,2875. Kamu kalikan dulu ini. XI kali ya. XI semua baru jumlahkan kan. X sigma XI kali YI. Oke. Kemudian ini adalah XI pangkat 2 kali XI pangkat 2 kali. Ini kalau kamu pakai Excel ini lebih bagus sebenarnya. Kalau pakai Excel. Nilai-nilai ini ya. Jadi pakai coba nanti kamu kerjakan ini, kamu jabarkan sendiri nilai-nilainya apakah sama atau tidak. Setelah itu, pakai persamaan linear, itu kita bisa menghitung A0, A1, dan A2. Ya. Dengan menghitung itu, kita akan dapatkan nilai A0, A1, dan A2. Sehingga fungsi aproksimasi polinomial yang kita dapatkan ini sebesar ini.
Oke. Sebentar saya invite ulang lagi nanti nah kalau masih ada mau kujelaskan. Oh iya, Prof. Ya. Ya, Iya, saya invite ulang lagi ya. iya, Prof. Saya invite. Ya, Prof. Masukkan ini adalah koefisien A0 4,144, kemudian ini adalah A1 X, kemudian A2 2. Nah, dengan nilai ini ya, ketika kita memasukkan kembali nilai X daripada masing-masing fungsi itu kita dapatkan di sini. Mas 0,75 kita akan dapatkan 2,46 ya dengan fungsi ini ya, dengan fungsi ini. Jadi kita akan dapatkan nilai-nilai ini. Kita kasih masuk semua ke dalam ini itu kita dapat 1,29. Kalau kita masukkan 2,25 kita dapatkan nilainya 1,2 ya. 3 kita dapatkan 2,21. Oke, kita masukkan 3,75 kita dapatkan 4,3. Apa yang bisa ini kita lihat kedekatan antara nilai fungsi aproksimasi dengan ya nilai y yang ada di sini. Nilai y-nya 2,5 kita dapatkan fungsi aproksimasinya 2,46 ya. Kemudian 1,29 kita fungsinya nilai asalnya adalah 1,2 ya 1,2. Dan ketika kita lihat bagaimana kualitasnya, ini selisih kecil ya, selisihnya 0,04 kemudian 0,09 ya, ini selisihnya 0,04 0,03. Kenapa deputan dangdut? Halo? Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat ini bagaimana selisih antara fungsi aproksimasi dengan titik koordinat yang ada di dalam sebelumnya yang kita ketahui sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini kita bebas menentukan derajatnya. Tadi kan derajat 2. Derajat 2 kita dapatkan koefisien A0, A1, A2. Kalau kita mau naikkan derajatnya menjadi 3, kita harus menghitung koefisien A0, A1, A2 dengan A3. Dan ini kita punya fungsi untuk polinomial, fungsi aproksimasi polinom derajat 3. Ya, tentu kalau kita pakai pendekatan ini, kalau kita masukkan nilai-nilai X yang ada di sini, itu pasti akan lebih dekat dengan nilai ini. Oke? Dia akan lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan polinomial derajat 2. Ya, Anda bebas mau pakai derajat 4, ya masalah. Konsekuensinya hanya bagaimana mengimpers matriks, misalnya kalau nanti mengimpers matriks 5 kali 5. Ya, itu saja konsekuensinya. Tetapi persamaan polinomial yang kita dapatkan itu sangat bergantung pada berapa derajat polinomial yang kita pilih. Oke? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya yang interpolasi atau aproksimasi. Ini pada dasarnya pendekatannya sama. Ya, kita mengenerate, kita mendapatkan satu fungsi kontinu dari titik-titik diskrit yang ada. Ya, apakah mau pakai interpolasi atau mau pakai itu pada dasarnya sama saja. Ya. Ada yang mau di Koster. ya.
J. Halo? Kalau tidak ada yang bertanya, ya. Jelas Ji Pak. Oh ya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita cari untuk meet-nya, kemudian meet-nya saya putuskan apa Pak online, ya. Ya. Prof bisa dijelaskan lagi kembali Prof tadi ini cara perolehannya bagaimana tadi kurang fokus Kak Prof. Yang mana? Yang dalam kurung 11.500. Bukan 11.000, 11,25 ini. Oh iya, maaf Prof. Ini jumlah titik. Ini kan ada 5 titik. Nah, kemudian yang 11,25 ini itu kita jumlahkan semua ini. Sigma XI ini, sigma XI. Jadi kita jumlahkan ini semua ke bawah, itu kita dapatkan 11,25. Kemudian ini 30,9725, kita pangkat 2-kan dulu ini semua. Pangkat 2-kan semua, baru jumlahkan. Baru sudah dipangkat 2-kan semua baru jumlah. Kita akan dapatkan ini. Kalau kita sudah dapatkan baris pertama, maka yang bagian ini tinggal di copy saja ke sini. Ini yang lagi yang harus dihitung. Ini dihitung, kita pangkat 3-kan lagi nih. Xi pangkat 3. Pangkat 3-kan ini baru jumlah. Nanti kita verifikasi di Excel ya. Verifikasi di Excel. Ya kan baru jumlahkan dapat ini. Setelah itu kita tinggal copy ini ke sini, kemudian ini kita copy ke sini. Ya, ini berapa ini? Kita pangkat ini. Pangkat 4 lagi. Iya. Ya, pangkat 4 baru dijumlahkan. Ini dapat ini. Oke? Iya. Jadi kita menghitung sampai di situ saja, karena di sini kan pertanyaannya itu kita ingin membentuk polinomial derajat 2. Kalau polinomial derajat 2, maka dicari adalah A0, A1, dan A2. Sehingga kita ending dengan ending matriks 3 kali 3. Coba misalnya kalau dia spesifikasi sini polinomial 3, berarti di sini nanti matriksnya ini 4 kali 4 ini. 4 kali 4. Karena kita harus mencari koefisien A0, A1, A2, A3. Ya. Kemudian yang di ruas kanan. Di ruas kanan ini adalah sigma YI. Jadi ini kita jumlahkan dulu semuanya ke bawah. 2,5 tambah 1,2 tambah 1,25 tambah 2,25 tambah 4,25 dapat 11,48. Kemudian adalah sigma X dikali Y. Berarti ini kita kalikan dulu semua. Ini kita kalikan dulu semua. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Kita akan dapatkan ini. Ya. Sementara yang di bawahnya ini adalah sigma X pangkat 2 dikali dengan Y. Jadi ini tadi kan pangkat 2-nya ini. X pangkat 2. Ya. Jadi tinggal kita kalikan itu. Kalikan semua. Hasil perkaliannya itu kita jumlahkan, kita dapatkan 90,8719. Ya. Nanti di Excel saja. Oke. Iya, Prof. Jadi itu hasil aproksimasinya. Ini hasil aproksimasi. Ini dimasukkan ke fungsi aproksimasi yang kita peroleh. Jadi kita kasih masuk 0,75 di sini. Ya, itu dapatkan 2,46. 1,5 dimasukkan di sini, itu dapatkan 1,291 dan seterusnya. Ya, kita kasih masuk. Jadi kualitas aproksimasinya itu bisa dilihat dari selisihnya, ya. Selisih antara fungsi aproksimasi dengan titik ya yang diketahui. Jadi sini 2,5, aproksimasinya 2,46 ya. Dan 1,2 ketemu 1,29.
Jadi ini kualitasnya dihitung dari selisih. Selisihnya kan ini 0,04, 0,09, 0,04, 0,04, 0,03. Nah, kalau misalnya nominal derajatnya dikasih naik menjadi derajat 3, itu seperti saya katakan tadi, ini nanti jadi matris 4 kali 4. Ya, dan ini kita akan dapatkan. Dan tentu semakin tinggi derajat polinomial fungsi aproksimasi yang diperoleh, maka itu tentu selisih antara fungsi aproksimasi dan titik-titik yang diketahui itu akan semakin dekat. Dan ini bisa kita jadikan untuk fungsi prediksi, ya, misalnya di sini, ya, 3,75 toh. Ini kan cuma range datanya dari 0,75 sampai 3,75. Saya bisa mencari misalnya berapa fungsi pada saat titik 5,25. Toh? Jadi bisa dari aproksimasi bisa jadi fungsi prediksi. Kita bisa memprediksi ke depan. Ya. Jadi misalnya hitunglah nilai fungsi 5,25 atau 5,7 misalnya. Tinggal kasih masuk di sini, ya. Kita dapatkan suatu nilai. Jadi bisa dipakai untuk meramalkan nilai. Misalnya ada serangkaian data, ya. Kemudian kita ingin mencari apa yang terjadi setelahnya, nah kita bisa mencari dengan konsep ini. So. Jadi ini banyak manfaatnya sebenarnya, ya. Bisa kita mencari berapa nilai tertentu di dalam range interval data, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk fungsi prediksi, ya, fungsi peramalan, ya, bisa masuk ke chaos teori, ya, teori chaos. Jadi misalnya ada suatu kondisi yang tidak stabil, kemudian dari kita ingin mencari apa yang terjadi selanjutnya, ya. Itu bisa kita pakai pendekatan ini. Jadi ini sangat berguna sekali di bidang engineering. Ya. Sebenarnya metode interpolasi, aproksimasi ini banyak sekali. Kan saya dibatasi oleh pengajar lain toh. Sebenarnya saya bisa kasih untuk interpolasi itu sampai 4 metode. Aproksimasi juga sekitar itu. Tidak bisa karena saya cuma mengajar sampai 7 kali. Oh, iya, Prof. Iya. Seandainya saya mengajar mata kuliah ini 1 semester, ajarkan semua. Saya mungkin nanti kepalamu penuh dengan metode. Ini saja metode kau dapat ini. Iya, Prof. Iya, jadi saya kira ini kuliah terakhir metode numerik dari saya. Ya. Nanti minggu depan kamu coba hubungi Pak Gasim bagaimana akan dia mengajar melanjutkan ini. Ya. Kemudian kalau meet-nya nanti saya koordinasi sama Sriadi apakah kita meet online atau ada tugas sebagai pengganti meet saja. Oh iya, Prof. Oke. Kemudian tentang kuliah konversi sertanya sama gitu. Sama Kita rencanakan besok. Sama aja. Itu Konversi. besok jam 10. Oh, Kita ingin. Iya. Iya, kan tidak salat Jumat Joko toh? Saya sholat, Prof, depan rumahku masjid. Oh,